Assalamualaikum laskar bres dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Walisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Ada 6 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini kita akan bahas. Pertanyaan tersebut apa saja dari Motovlog Boy. Dok, tanya sapi saya keluar air mata terus menerus hampir 2 minggu, tapi makannya lahap dan dicombor tetap mau. Umur 11 bulan. Mohon pencerahannya. Oke, siap. Pertanyaan yang kedua, Alfiana Jumpitasari. Dok, punya saya keluar kayak nanah setiap hari setelah melahirkan. Terus gimana dok? Oke. Adi Sanjaya, maaf dok, mau tanya sapi saya udah lahiran 2 bulan. Udah pernah keluar lendir tapi dikit. Abis itu gak keluar lagi. Gimana solusinya? Suwun. Oke komandan. Yang keempat, Umar Dhani bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dokter, mau tanya sapi saya indukan, anaknya sudah 6 bulan, tapi induk anaknya Anaknya udah 6 bulan, induknya belum birahi. Laskar Ngarit. Kita akan kupas tuntas. Pertanyaan yang kelima, Sofyan Oppo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, mau tanya indukan tiap kali melahirkan, haruskah dilakukan injeksi postpartus? Apa cukup 1 kali saja? Siap. Pertanyaan terakhir, Darmanto Manto, dok, mau tanya jika sapi makan kainnya kecil, berbahaya apa tidak dan bagaimana solusinya? Siap, Laskar Ngarit bres dimanapun anda berada, selamat berbuka. Akan kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama, Motovlog Boy. Dok, tanya sapi saya keluar air mata terus menerus hampir 2 minggu. Usia sapinya udah 11 bulan. Mohon solusinya. Siap. Keluar air mata itu bisa patogen atau bisa memang penyakit, bisa tidak. Penyakit bisa kena flu. Jenengan cek apakah dia sedang bersin-bersin dan ada ingus. Yang kedua, apakah ada pembengkakan di sekitar kelopak mata. Jika ada pembengkakan, kemungkinan bisa kena cacing hati. Dengan cek lagi apakah ada pembengkakan dan sampai keluarnya kanan kiri dan banyak, itu bisa karena virus rhinotracheosis pada sapi ya, flu itu cukup menular dan sulit sembuh. Siap. Bisa juga karena cacingan yang parah atau cacingan kronis, bisa karena malnutrisi atau kekurangan nutrisi atau hiperoksidasi. Jadi memang karakter matanya di usia tertentu akan cenderung berair mata. Oke, atau dia mengalami alergi, terlalu panas, terlalu silau, tentu reaksi mata akan mengeluarkan air mata yang berlebihan. Laskar Ngarit, Mas Motovlog Boy. Jadi yang bisa jenengan lakukan adalah evaluasi ke-7 kemungkinan itu tadi, ya. Jika seandainya dia kena flu, periksakan, kena virus, periksakan, cacing mata, belikan obat cacing, bisa pirantel, bisa albendazole, bisa flukisi dan lain-lain, ya. Oke, jika dia malnutrisi, perbaiki nutrisi, genjot nutrisi. Jika dia cacingan, berikan obat cacing. Jika dia hiperoksidasi dan dia alergi, maka hilangkan faktor alergi, faktor silau, faktor panas, dan pastikan kandangnya nyaman, hangat, bersih, dan tidak berlebihan amoniak dari feses dan urinnya dia. Siap, Laskar Ngarit. Pertanyaan yang kedua, Alfiana Jumpitasari. Dok, punya saya keluar kayak nanah setiap hari setelah melahirkan. Terus gimana? Sapinya jenengan mengalami yang namanya endometriosis atau infeksi pada dinding rahim dikarenakan perlukaan pasca melahirkan atau perlukaan pada saat penanganan melahirkan atau perlukaan pada saat proses involusi uterus. Ini terjadi saat melahirkan dan setelah kelahiran. Maka dari itu kita selalu menyarankan lakukan treatment postpartus atau injeksi setelah melahirkan 1 kali 24 jam setelah melahirkan. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya seperti sapinya Alfiana Jumpitasari ini, Laskar Ngarit, supaya tidak terjadi infeksi, supaya segera mengecil rahimnya, supaya segera normal kembali ukuran dan fungsinya dan segera birahi. Solusinya jika sudah terbentuk nanah atau sudah keluar nanah, jenengan panggil dokter
ya tentu harus melibatkan dokter karena ini sudah parah hitungannya. Jenengan lakukan, minta dilakukan palpasi rektal untuk memeriksa seberapa besar kandungan nanah yang ada di dalam rahim. Lalu biasanya dilakukan pengobatan. Jika serviks masih membuka, biasanya cukup pemberian antibiotik. Jika serviks sudah menutup, biasanya dilakukan pengobatan kombinasi antibiotik, multivitamin, dan hormon. Siap, Mas Alfiana Jumpitasari. Pertanyaan ketiga, Adi Sanjaya, maaf dok, mau tanya, sapi saya udah lahiran 2 bulan. Udah pernah keluar lendir tapi dikit, habis itu gak keluar lagi, gimana solusinya? Konkret, pertama berikan obat cacing, diulang setelah 2 minggu. Tujuannya adalah untuk membebaskan si induk dari cacing supaya metabolisme makanan dan nutrisi bisa normal. Yang kedua, jenengan perbaiki nutrisi, genjot nutrisi, evaluasi berapa BCS-nya sapinya jenengan. Kalau sapinya jenengan BCS-nya di bawah 2,5 bahkan bawah 2, pasti tidak birahi laskar ngarit. Tapi kalau sapinya jenengan di atas 2,5 atau 3 tidak birahi, maka jenengan panggil dokter untuk minta terapi hormon. Oke, tapi kalau sapinya BCS-nya di bawah 2,5 bahkan di bawah 2, jenengan wajib memberikan obat cacing, terapi nutrisi digenjot, dan rutin memberikan mineral. Serta nanti di level tertentu ketika sudah mulai pulih ke arah BCS 2,5 menuju 3, jenengan minta panggil dokter, minta diinjeksi vitamin, multivitamin yang banyak mengandung vitamin A, D, E, dan lain-lain. Siap, Mas Adi Sanjaya, semoga jawabannya mampu menjawab ya. Jawabannya mampu menjawab. Jawabannya mampu menyelesaikan permasalahan. Siap. Umar Dhani, pertanyaan keempat. Assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya, saya punya sapi indukan, anaknya sudah 6 bulan. 6 bulan berarti 180 hari. Berarti day open sudah nggak masuk, ya. Induknya kok belum birahi. Mohon penjelasannya Pak Dokter. Salam ngarit beras. Siap. Sudah dijawab di pertanyaan yang ketiga tadi, Mas Umar Dhani. Jadi, jenengan bisa melakukan evaluasi terhadap body condition score-nya sapinya jenengan. Kalau sapinya kurus, berarti tidak birahinya karena sapinya jenengan mengalami gangguan metabolisme hormonal. Nah, bisa dipahami? Kalau sapinya jenengan gemuk, berarti sapinya jenengan perlu dipicu untuk bisa birahi dengan treatment hormon. Nek gemuk di treatment hormon oleh dokter. Kalau kurus, tugasnya jenengan adalah memberikan obat cacing, genjot nutrisi, genjot multivitamin dan mineral sampai kondisinya oke, biasanya langsung birahi. Jika kondisinya sudah membaik tapi belum birahi, tetap panggil dokter karena BCS sudah bagus kok belum birahi, maka harus dimainkan hormonalnya. Jadi saya ngasih kata kunci saja, jenengan panggil dokter, diskusi. Karena yang tahu di lapangan adalah dokter yang nangani sapinya jenengan laskar ngarit. Siap. Pertanyaan yang kelima, Sopyan Opo. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, indukan tiap kali melahirkan haruskah dilakukan injeksi postpartus? Apa hanya cukup 1 kali? Setiap melahirkan disarankan melakukan treatment postpartus. Treatment postpartus ini tidak hanya tentang rahim, tidak hanya tentang involusi uterus, tapi tentang bagaimana menjaga kondisi induk agar segera normal involusi uterusnya tidak infeksi, nutrisinya dapat, metabolismenya normal, susunya sehat, dan anaknya juga sehat. Itu tujuannya dari treatment postpartus laskar ngarit. Maka dari itu, karena proses persalinan setiap anak itu berbeda kondisinya, maka harus dilakukan treatment postpartus setiap kali punya anak. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan terakhir, Darmanto. Dok, mau tanya, jika sapi makan kainnya kecil, berbahaya apa tidak? Kalau kecil insya Allah tidak berbahaya, karena nanti bisa keluar melalui feses. Tapi kalau besar berbahaya. Jadi ciri-ciri sapi yang memakan plastik, memakan kain ya, memakan tampar, memakan jolo, sesuatu yang tidak tercerna, itu nanti dia akan rutin menendang perut, bek ya, pakai kaki belakang, nafsu makannya turun, dia cenderung berdiri saja, oke, dan kotorannya geledek. Jadi makanan yang tercerna bercampur dengan penyumbat ini tadi, sebagian besar akan ngendon di dalam lambung, sebagian ingesta yang harus keluar, yang masih encer, itu akan keluar. Jadi yang bisa keluar hanya makanan yang cairannya masih banyak. Sedangkan yang sudah mengampas itu nggak bisa.
Itu ciri-cirinya. Jika sapinya Mas Darmanto mengalami itu, menendang perut, nafsu makan turun, cenderung berdiri dan gerakannya aneh, ya, seperti kompensasi rasa sakit di dalam perut, itu pertanda tidak bisa keluar kayaknya. Solusinya, jenengan bisa memberikan pepaya, memberikan mentega, oke? Memberikan rumput muda untuk apa? Untuk memperlancar pencernaan sehingga diharapkan melalui yang encer ini kain bisa ikut keluar. Siap? Laskar Ngarit Bros dimanapun Anda berada, itu tadi 6 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah saya jawab dan kita bahas bersama. Matur nuwun. Bukan dhisik. Siap. Terima kasih atas perhatian, supportnya yang sudah subscribe, matur nuwun banget, yang sering share video saya terima kasih. Terus yang yang belum subscribe dan ingin tetap update tentang edukasi informasi seputar hewan peternakan, silakan subscribe, bahkan silakan ketik lonceng supaya setiap saya upload jenengan langsung mendapatkan notifikasinya. Matur nuwun Laskar Ngarit Bros dimanapun Anda berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bros, semangat.